Surat yang indah ini yang tertulis dalam Keluaran 7 Keluaran 3 ayat 7 dan 6. Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Maaf saudara, karena mata memang sudah. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh Bagi apalah, dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tanah orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan manisnya. Keluaran 3 ayat 7 dan 8. Kita sama-sama berdoa dan berdoa. Tuhan, kami puji, kami sembah Engkau di pagi hari Sabat yang tertulis ini. Tuhan telah memberkati kami sepanjang minggu bekerja kami, Tuhan, sehingga pada hari Sabat ini kami boleh dari datang ke Tuhan untuk memuji nama Tuhan. Biarlah sepanjang hari Sabat ini Engkau berkati Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang belum dapat hadir pada saat ini, di mana saya berdoa kepada Tuhan, mungkin mereka di perjalanan mau di gereja ini berkat dari Tuhan dengan senang. Kami berdoa lagi Tuhan untuk saudara kami yang berpikiran sakit, tolong Tuhan berikan jamaah kepada mereka agar melalui jemaah Tuhan penyakit mereka Tuhan dapat sembuh. Itu juga Tuhan yang mengakhirkan, tolong Tuhan bawa mereka agar sahabat-sahabat memang Tuhan untuk bersama-sama berkumpul di gereja ini. Tuhan datang sepanjang dasar ini kau berkati kami mendengar firman Tuhan, berkati yang menghidupkan dengan Tuhan, kami juga yang mendengar Tuhan supaya berkati berkati Tuhan untuk mendengar firman dengan baik. Inilah doa berkata Tuhan, saya pernah berdoa untuk Quran ini dan Tuhan Yesus saya berdoa dan mengucap syukur. Amin. Promosi sekolah kita yaitu pertumbuhan iman. Ibadah sangat penting bagi pertumbuhan iman. Sejatinya ibadah adalah kebutuhan, bukan kewajiban. Karena itu adalah anugerah Tuhan. Janganlah menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan kepada kita ketika beribadah. Beribadah kepada Tuhan dengan benar. Yohanes 4 ayat 4, Matius 1 ayat 6 sampai 8. Dengan ibadah yang benar, iman dan Tuhan kita akan bertumbuh. Kita harus mempersiapkan hati dengan berdoa. Doakan diri sendiri membuka firman Tuhan. Doakan orang lain supaya mereka diberkati. Doakan orang-orang yang melayani saat beribadah. Doakan untuk suasana ibadah agar Roh Kudus hadir dan kita bawa dekat kepada Tuhan. Kita juga harus mempersiapkan uang persembahan, Alkitab, buku catatan, PowerPoint dan sebagainya. Datanglah tepat waktu, jangan terlambat. Ikutilah seluruh rangkaian ibadah dengan kerendahan hati yang menyembah pada Tuhan. Untuk mensaksikan program Tuhan yang 2025 evaluasi dan pastikanlah bahwa semua program pendidikan dan program 277, 27752, 2 ICSD dan 2 dan bahasa setiap awal triwulan menjadi 2 rohani
berjalan dengan baik. Lakukanlah jangkauan keluar melalui doa bersama tim doa sahabat rohani yang telah ada di jemaatmu, kepada sahabat yang sudah diletakkan di kartu dua penginjilanmu. Semua staf UKSS diharapkan mengambil waktu untuk mengkoordinir semua anggotanya masing-masing agar terus aktif dalam menjalankan UKPP atau tergrup sebagai jangkauan keluar. Mari kita mendengarkan laporan sekolah kita pada sore hari. Selamat bagi kita semua. Selamat sahabat. Baik, kita akan mendengar laporan sekolah sahabat pada tanggal 5 Juli tahun 2025. Jumlah seluruh anggota UKSS 98 orang, jumlah seluruh anggota yang hadir 45 orang, jumlah seluruh anggota yang tidak hadir 53 orang, jumlah seluruh anggota yang datang tepat waktu 30 orang, jumlah seluruh anggota yang membaca kitab 13 orang, jumlah seluruh anggota yang merenungkan setiap pagi 23 orang, jumlah seluruh anggota yang berada di sekolah sahabat setiap hari 17 orang, jumlah seluruh anggota yang berada di sekolah sahabat 13 orang, jumlah seluruh anggota yang hadir di kebaktian Rabu malam 28 orang, jumlah seluruh anggota yang mengadakan KPA 4 orang, jumlah seluruh anggota yang melakukan perawatan atau pemeliharaan 4 orang, jumlah seluruh anggota yang melakukan doa 77, doa 1752, dan doa subuh 9 orang, jumlah seluruh anggota yang melakukan atau mengadakan kegiatan kelompok kecil 5 orang. Demikian laporan sekolah sahabat kita pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita mendengarkan bacaan misa, mari kita dengarkan lagu spesial yang dibawakan oleh siapa kemarin ini? Keluarga Ketua Tiga. Sucikan aku dengan darah-Mu oleh kuasa nama-Mu. Kau mengharapkan segenap jiwaku, jadilah kehendak-Mu. Lebih dekat, marilah aku dekat pada salib-Mu. Lebih dekat, marilah aku dekat pada sisi-Mu. Sukacitaku tidak terkira dekat pada kata-Mu. Saat ku sembah Allah di surga, di sana Tuhan tunggu. Lebih dekat, jadilah aku dekat pada salib-Mu. Lebih
kasih kepada ketua keluarga ketua sidang sudah menyanyikan lagu besar-besaran dapat untuk meninggikan nama Tuhan. Sahabat-sahabat baik dan semua. Judul berita Islam pada saat ini adalah ayah yang sangat marah, berasal dari Zimbabwe yang bernama Tanya. Ayah sangat marah ketika ia menemukan surat baptisan Tanya di kamar tidurnya di Bulawayo, Zimbabwe. Alkitab Tanya terletak di atas meja rias dan surat baptisannya ada di bawah Alkitab itu. Ayahnya datang ke kamar tidurnya untuk mengambil telapak tangan dan pandangannya tidak sengaja tertuju pada Alkitab itu. Ketika ia mengambilnya, ia melihat ada surat baptisan di bawahnya. Saya akan mengajarmu, ayah menggeram. Sambil mengambil surat baptisan itu, ia merobek-robeknya menjadi potongan-potongan kecil. Tanya yang saat itu berusia 17 tahun, menyaksikan dengan penuh ketakutan. Kemudian air mata mulai mengalir di pipinya. Saya tidak mau pergi ke gereja lagi, habisnya. Ibu datang berlari ke kamar. Biarkan dia pergi ke gereja, katanya. Ayah sebenarnya masih ingin mengumpulkannya, tetapi dia tidak melakukannya. Sebagai gantinya, dia berjalan keluar rumah dan kembali selama 2 hari. Ketika ayah kembali, dia tidak mengatakan apa-apa tentang yang telah terjadi. Saya tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia berharap ayahnya akan menangkapnya lagi atau mungkin mencoba memukulnya. Selama setahun terakhir, saya selalu diam-diam pergi ke gereja pada hari Sabat. Neneknya yang membesarkannya adalah seorang anggota gereja masih yakin dan tertuju. Tetapi neneknya telah meninggal setahun yang lalu dan saya telah pindah bersama orang tuanya. Ayahnya tidak menyukai ayah. Ibunya dibesarkan sebagai seorang atlet, tetapi dia pergi ke gereja karena ayah. Ketika Tanya kembali ke rumah, ayah mengatakan kepadanya bahwa ia boleh pergi ke gereja manapun kecuali gereja. Ia tidak mengatakan alasannya. Tetapi Tanya menyukai gereja. Ia menyukai sahabat tertentu. Ia tidak dapat membayangkan jika tidak beribadah di gereja pada hari Sabat. Seringkali dia temukan ayah berada di luar kota karena ia adalah seorang pemain rugby profesional. Jadi ketika ayah pergi, Tanya pergi ke gereja pada hari Sabat. Ketika ayah ada di rumah, Tanya tinggal di rumah. Ibu tahu bahwa ia akan pergi ke gereja, tetapi tidak pergi bersamanya atau memberitahu ayah tentang hal itu. Tanya dibaptis ketika ayah sedang berada di luar kota untuk bermain rugby. Kemudian ayah menemukan dan mengajarkan surat baptisannya. Ayah tidak mengatakan apa-apa tentang perubahan surat baptisan di bawah Alkitab. Tetapi ia berusaha untuk berada di rumah pada hari Sabat dan mencegah saya pergi ke gereja. Kemudian pada suatu pagi di hari Sabat, saya bangun dan berdoa lagi. Tuhan, bolehkah supaya saya bisa pergi ke gereja? Ketika selesai berdoa, ibu masuk ke kamar tidurnya dan berkata, pergilah beritahukan kepada ayahmu bahwa kamu akan pergi ke gereja pada hari ini. Lihatlah bagaimana reaksinya. Saya terkejut, tetapi dia bersedia untuk mencobanya. Ia mendekati ayahnya dan berkata, aku akan pergi ke gereja hari ini. Ayahnya tidak marah. Ayahnya tidak menyuruhnya melakukan sesuatu. Ia hanya berkata, baiklah. Sekarang saya benar-benar terkejut. Dia tidak menyangka itu akan terjadi. Ia pun pergi ke gereja. Saya sangat senang bisa kembali ke gereja. Ia bersyukur kepada Tuhan yang telah menjawab doanya. Setahun telah berlalu sejak saya kembali ke gereja. Ayahnya tahu bahwa ia pergi ke gereja setiap hari Sabat dan tidak mempermasalahkan itu. Sekarang saya memiliki permintaan doa yang baru. Ia berdoa agar ayah dan ibunya pergi ke gereja bersamanya. Ia berdoa, Tuhan, tolonglah orang tua saya, sama seperti Tuhan menjawab doa pertamanya untuk pergi ke gereja pada hari Sabat. Ia yakin bahwa Tuhan akan menjawab doa keduanya untuk keselamatan orang tuanya.
Saya beruntung memiliki kita sendiri, di mana ia dapat belajar tentang Tuhan. Tetapi banyak anak-anak di Zimbabwe hidup dalam keluarga yang tidak mampu membeli Alkitab untuk mereka. Demikianlah berita misa pada saat ini. Terima kasih. Terima kasih kita coba kepada Tri yang sudah membawakan bacaan lisan buat kita semuanya. Untuk selanjutnya, mari kita sama-sama mengundur diri setelah mengumpulkan persembahan yang dipilih oleh seperti ini. Baik, mari kita buka buku devotion kita nomor 327 sambil mengumpulkan persembahan. Jemaat yang berdiri. Sebelum kita berdoa, di sini kita terima ucapan syukur dari keluarga di Simatupang. Tolong doakan anak kami Harus Simatupang yang berulang tahun pada tanggal 10 Juli 2005 genap berusia 23 tahun, agar senantiasa diberi kesehatan, panjang umur, cepat dapat bekerja dan lebih setia kepada Tuhan. Terima kasih. Untuk mendoakan ucapan syukur dari keluarga di Simatupang, persembahan yang telah kita kumpulkan dan pelajaran sekolah yang akan kita pelajari, kita undang Bapak Giri dan akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan-Mu, kasih sejahtera-Mu yang boleh menjadi kebahagiaan kami. Kami sudah berada di kabar Tuhan untuk berbakti sepanjang hari ini untuk membesarkan nama-Mu. Bapa dalam surga, rangkaian daripada sekolah Sabat sudah berjalan dengan baik. Kami akan melangkah kepada UKSS Universitas kami masing-masing. Kiranya turunkan kuasa Roh Kudus agar apa yang akan kami pelajari dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami untuk mengangkat iman rohani kami selangkah maju ke depan. Bapa dalam surga, pada saat ini kami sudah mengumpulkan persembahan sebagai bukti kasih kami kepada Tuhan. Sebagaimana Engkau mengasihi kami lebih dahulu, biarlah persembahan yang kami sudah kumpulkan ini boleh kiranya Tuhan digunakan agar hamba-hamba Tuhan melalui organisasi gereja masyarakat benar supaya ini boleh menuntun banyak jiwa kepada kebenaran. Berkati umat Tuhan supaya hari-hari yang akan datang kami lebih setia dan berjaya. Bapa dalam surga, saat ini kami untuk berterima kasih kepada Tuhan oleh karena salah seorang anak Tuhan berulang tahun, Arok Simatupang. Tuhan sudah berikan bagi dia usia 23 tahun. Biarlah pada usianya ini dia semakin dekat kepada Tuhan.
Dan pada saat ini dia sedang mencari pekerjaan. Tuhan tunjukkan bagi dia pekerjaan yang boleh memuliakan nama Tuhan dari semua yang dapat menyaksikan tentang kasih. Dalam hal ini biarkan dia menjadi orang muda yang setia, mempertahankan engkau di dalam kehidupannya. Berkati dia di dalam kehidupannya supaya menjadi orang muda yang menjadi contoh dan panutan. Berkati kedua orang tuanya supaya mereka dapat mendidikan ini dalam kebenaran. Bapa dalam surga, biarlah engkau menuntun dalam acara kami selanjutnya dalam KSS Sekolah Sama. Doa ini hanya kami persembahkan menjadi anak Yesus yang menjadi dan juru selamat kami. Amin. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran sekolah kita di kelompok kita masing-masing, mari kita dengarkan tinjauan pelajaran sekolah yaitu tentang semak yang terbakar. Panggilan Tuhan kepada kita seringkali akan mengubah arah hidup kita. Jika kita mengikuti panggilan itu, maka kita akan menemukan bahwa jalan Tuhan yang merupakan jalan yang terbaik bagi kita. Terkadang pada awalnya tidak mudah untuk menerima panggilan Tuhan. Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa sebagai Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Tuhan telah berjanji kepada para penduduk ini bahwa keturunan mereka akan mewarisi Kanaan. Sebuah janji yang tentu saja sudah diketahui oleh Musa. Tuhan memanggilnya Musa tugas tertentu. Pada awalnya ia tidak begitu menerima panggilan itu. Kita dapat berguna bagi Tuhan. Panggilan berlapis di semak yang terbakar mungkin merupakan pengalaman yang paling transformatif dalam hidup Musa. Semua titik tertinggi lainnya dalam hidupnya tergantung pada tanggapannya pada positif dan taat kepada Allah yang menugaskannya untuk memimpin bangsa Ibrani keluar dari Mesir dan menuju tanah perjanjian. Marilah kita dalam pelajaran yang bertemakan semakin terbakar di unit kerja kita sekolah kita masing-masing. Kita belajar dari jam 9.30 sampai jam 10:15. Terima kasih.
Apanya deh? Hah? Tanggal senari 12. Saksian, ngaruh. Saksi di situ. Iya. Jumat atau hari Kamis. Mana sih aku di pasar Mampang. Ada seorang ibu muslim menjual barang ini saya beli. Dia bilang di Kristen itu pun Halo. pakai apa ini? Oke, biji. Dia juga pakai dildo katanya. Hai. Iya. Halo. Apa? Bukan salah itu bagus. Kenapa tidak pakai dildo kalau Kristen? Iya. Sebenarnya ada panjang sikit. Kita pakai pun itu bagus. Tapi itulah beda pelajaran kita. Nabi Isa adalah muslim, orang yang benar juga. Tapi sesudah datang Nabi Isa, dia mengatakan garis besarnya, biarpun kita sehebat mana penampilan, kalau hati kita tidak bersih dan tidak jujur benar-benar, itu paling utama. Itulah kata Nabi Isa. Jadi itu kuncinya paling utama. Kalau penampilan ini semua bisa lah. Tapi apa kata Nabi Isa? Dan berpakaian dengan yang betul rapi dan bagus. Kalau memang itu tidak salah. Kami di gereja kami di Medan ada 2 gereja. Di gereja di Medan. Bukan kudu di Solo kok sepatu Di luar di Bandung. baru kan bersorot tuh gereja. Ada di beda sulit gereja teman. Tapi sepatu kok Solo bisa sudah sibar. Jadi tidak salah, jadi bagus, tidak apa-apa. Jadi bagus itu yang pakai jilbab. Tapi yang paling perlu hati kita nih. Hati kita perlu manusia yang jujur. Jangan pemarah, jangan begini. Pokoknya yang bagus lah. Bagus. Ibu sudah tahu sekarang sampai di mana emosi mulai contohnya begini. Saya sendiri tahu saya berdiri sampai di mana emosi saya sama orang. Jadi orang ada Kalimantan di mana sawah itu. Orang di mana sawah itu. Dari sebenarnya kan mana lele mana. Itu paling utama. Kata Nabi Isa itu. Jadi hati kita, kejujuran kita, kebaikan kita, itu paling utama. Bagus itu, bagus. Bukan bagus itu, pakai topi, pakai jilbab, bagus itu. Jadi salah satu cara kita untuk mengubah diri itu, dan bila ada kesempatan, dia bertanya dan kita perluas, dia berpikir dia sudah kita ubah. Kata jamita iman, balik sawti ko na to iman atong roh hatta perbagasan na budi ido na pagkaroon dito dihilaw at penampilan ni naga pakikai kita yang sederhana masuk kesaksian atau terima kasih. Terima kasih. Ya. Kesaksian dengan bagaimana kita mengubah persoalan ini. Maksudnya kita ada lagi Sakit pun menurut sebelah
Aduh, ada apa? Kalau tidak ada, Kesaksian. sampaikan kepada pemimpin Cukup. para sahabat. Iya, banget ke mana? Asal itu di mana lari membayar juga. Nah, miskin. Semak yang terbakar, 5 judulnya tersejarata pada saat. Jadi maka yang perlu kita ketahui di dalam pengertian semak yang terbakar ini. Apa pengertiannya dan siapa yang membakar dan bagaimana prosesnya dan juga mengapa ada apa tujuan semak yang terbakar itu. Semak atau rumput, ya kan? Kalau semak itu rumput. Di situ ada kehadiran Tuhan di situ, tapi semak itu kehadiran Tuhan di situ, tapi ada terbakar itu hanya seperti terbakar aja. Tuhan ada di situ dan dibilang kepada Musa itu datang untuk buka kasutnya. Kehadiran Tuhan ada di situ maksudnya. Perumpamaan. Ya. Bukan kita pelajari lah. Bukan perumpamaan. Memang nyatanya pada waktu itu si Musa kan melihat ada api. Perumpamaan ya, diberikannya perumpamaan juga ya. Bapak ikut teman. Ya. Berikan dulu penjelasan. Arti daripada yang tadi semak itu apa? Pendapat itu mana kan? Pendapat beda-beda. Itu kan kalau kita baca. Pertanyaannya tadi apa? Pertanyaannya Ulangi. pengertian semak yang terbakar dan juga dikatakan siapa yang membakar dan bagaimana prosesnya dan juga mengapa dan tujuan semak yang terbakar itu. Jadi gue Sampai tidak terdapat. Ada. Ada lapatan yang terbakar. Si membakar. dia mulu semua pendapat kita nggak semua dulu. Tidak sudah dia lapatannya perumpamaan doa. Perumpamaan doa. Perumpamaan itu ya. Perumpamaan ini jauh lebih cepat. Jauh kita pelajari beserta botol tujuan dan yang malu kotoran penumbur semua pribadi ya. Halo, bahwa Musa yakin bahwa Tuhan ada di sini. Jadi maka Musa jadi penglihatan Musa itu ada api di sini. Kenapa? Ketika keajaiban yang dulu kekuasaan Allah ada di sana, maka jangan terdekat, jangan maksudmu. Jadi menunjukkan kehadiran Tuhan ada di tempat itu. Karena mau disampaikan kepada dia. Dilihat, lagi dilihat. Jadi kadang lekat. Gitu. Ini kan suci, maksudnya terpaksa kepada itu kehadiran Allah itu. Jadi sedikit tambahannya saya tahu. Memang Musa melihat bahwa semak belukar itu dilalap oleh Allah. Dan tetapi tidak hangus semak itu. Jadi dia tahu bahwa dia sedang melihat sebuah mukjizat, termasuk mukjizat undangan datang Iya. Kehadiran Tuhan ada di situ. beda untuk keutamaan beda mukjizat. Jadi mukjizat benar-benar Nabi Musa terbakar semak tapi tidak hangus. Itu teman-teman disebutkan.
dan sesuatu yang dramatis, penting, pasti sedang terjadi di depannya, ya. Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan sepatunya. Jadi Musa mendekati. Setelah dia dekat, banggakan apa? Kasutmu. Bahwa tempat ini adalah tempat yang apa? Suci. Yang suci. Ya, jadi ordinary di dalam Islam kalau kita terbuka di tanggalan. Kasut. Ini suci. Jadi memang kehadiran Tuhan di tempat ini tempat suci. Roh Tuhan melalui Allah. Ya, jadi ketika dia mendekat, Tuhan menyuruhnya untuk melepaskan sepatunya sebagai tanda penghormatan yang mendalam. Karena kehadiran Tuhan membuat tempat itu menjadi kudus. Ya. Jadi Tuhan memperkenalkan dirinya kepada Musa, ya, dan sambil memanggil. Tuhan memperkenalkan kepada Musa bahwa dia adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Tolong diteruskan cara-cara ini. Bagus. Jadi pas yang diberikan oleh Ibu semakin terbakar berada di mana? Di Gunung Horeb, dan juga dikenal sebagai Gunung Sinai. Pada waktu Musa mengalahkan apa? Domba milik banyak, yaitu siapa? Citro. Di padang Media, ya. Dan siapa yang membakar? Katanya. Bagaimana prosesnya? Jawabannya adalah bahwa Tuhan sendirilah yang menyebabkan seperti itu terbakar. Api itu berasal dari hadirat Allah, tetapi dikatakan ajarnya semak itu tidak hangus terbakar. Ini adalah mukjizat yang digunakan Tuhan untuk menarik perhatian Musa dan memulai percakapan rohani yang akan mengubah hidup dari Musa. Mengapa dan apa tujuan semak terbakar itu? Dan apa tujuan utama adalah semak terbakar adalah untuk memanggil Musa secara ilahi dan secara dramatis agar menyadari kehadiran Tuhan dan menerima tugas Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari apa? Dan menjadikan bangsa Mesir. Hidup benda lakin semua pada waktu semak yang terbakar ini, walau secara letterlex namanya jawabannya terbakar kan aplikasi itu tumbuh di Musa. Karena lah di Musa itu mengirim bangsa Israel ujung roh baca pertama doa di mana. Jadi langsung pada waktu dan berupa perumpamaan doa semaknya terbakar roti dibayar. Jadi itu cerita nama judul. Ayat tampalan lo cerita di Musa dulu bangsa Israel. Ya hubungan itu semak terbakar kan. Benar kan terus berupa perumpamaan doa tu ngulu di Musa nama mengirim bangsa Israel siana serta Mesir. Dan tong de perumpamaan dan hulan na terbakar itu nang aplikasi ini dihita. Aplikasi itu persejaran ini kan alai perumpamaan di meyakinkan Musa supaya mau berangkat bahwa Tuhan itu dialah. Musa terbakar non huruf besar berarti ada keilahian terbakar. Kan huruf besar Benson nangge huruf kecil ya. Berarti ada ketuhanan di arti ini terbakaron. Aku ada prinsip. Menunjukkan bahwa Allah itu ada pada huruf besar baik. Memotivasi Musa supaya yakin bahwa Allah itu ada itu aja. Ini ada apa kok nggak terbakar ya? Halo, memang Bang. ada Allah itu. Makanya apa heran bikin asing baca Allah terbakar berarti ada ketuhanan di surga. Kenapa tidak terbakar itu? Padahal api. Itulah halongan itu, mukjizat itu. Kehadiran Tuhan. Jadi itulah
Jadi dikatakan agar Musa melihat dan menyaksikan aku adalah aku, tetapi sendiri tidak dibinasakan. Tidak terlambatannya. Jadi karena Tuhan kan sudah memperhatikan, mengetahui apa yang sudah dilakukan sama mereka, sama penjahat. Tetapi Tuhan sudah melindungi. Jadi sekarang ayat apalanya dikatakan aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umat tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengira-pengira mereka, yang aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri di suatu negeri yang baik, suatu negeri yang berlimpah dan jadi Allah itu memang sangat peduli bagi siapa? Bagi umat, ya, menunjukkan bahwa Allah itu adalah kasih, ya, dan dia menyatakan bahwa itu adalah umat. Siapa? Bangsa Israel, bangsa Israel. Jadi sebelum dia menyebutkan dia pun bangsa Israel sering lari dari kenyataan, tetapi Tuhan juga menyatakan itu adalah jadi itu. Jadi bahwa apa kisah yang tercatat dalam Ibrani pasal 3 ini menceritakan panggilan Allah kepada Musa di Horeb di Gunung Sinai saat dia sedang mengembalai kawan domba mertuanya Jitro orang Midian itu, bahwa semak yang terbakar itu, bahwa Tuhan sudah melihat kesengsaraan Israel di Mesir dan mendengarkan seru mereka oleh karena penindasan, dan Allah memilih Musa untuk pergi ke Firaun memimpin umatnya keluar dari perbudakan menuju tanah yang dijanjikan, yaitu tanah Kanaan. Meskipun rasanya ragu tidak mampu, Musa kemudian dihibur dan janji penyertaan dan kuasa Allah yang menyertai panggilan. Kadang di sini mengenai panggilan kepada kita seringkali arah hidup kita, kan begitu kan? Sering ngebet Tuhan sebagai petunjuk bagi kita, alih kita lari setia sejalur untuk Tuhan itu. Itulah menjadi apa? Bisa saja menjadi kesengsaraan, kan begitu kan? Tetapi kalau jalan Tuhan kita ikuti, maka kita bagaimana? Berbahasa dengan selamat. Itu dalam pelajaran ini. Ya, Anda mungkin ingat saat ketika Anda memiliki tujuan tertentu, tetapi Tuhan mengalihkan rencana tersebut. Memang benar bahwa kita dapat berguna bagi Tuhan banyak cara, tetapi mengikuti panggilan Tuhan dalam hidup kita dan melakukan apa yang ditentukan kepada kita adalah menuju jalan menuju kehidupan yang paling memuaskan. Mungkin tidak selalu mudah dan tidak mudah bagi Musa, tetapi alangkah bodohnya jika kita mengikuti jalan kita sendiri ketika Tuhan memanggil kita di akhir. Ini makanya konsesi kita menjaminkan beritakanlah Injil seperti BP siapa Bapak siapa dia beritakanlah Injil. Seperti itu. Artinya kita beritakanlah jalan keselamatan, ya. Bagaimana seperti bangsa Israel harus keluar dari tanah Mesir. Dan pada saat ini kita sudah membahas dari mengenai tentang semak gunung. Sekarang tolong hari Senin Bapak Ibu, baru hari Selasa Pertanyaan lagi tentang Bapak bertanya bola. Malaikatnya dibilang ayatnya jadi Muhammad Asmun. Mula-mula kan malaikatnya dibilang, tapi lama-lama jadi bukan. Kalau nggak salah saya belajar jalan iya non hari Senin nih. Iya, ada nggak hari Senin nih? Jadi di Bali
berupa malaikat, tetapi itu adalah itu. Jadi pentingnya malaikat itu jadi Tuhan. Iya, nanti hari Senin Bapak begitu lanjut. Malaikat Tuhan di sini. Jadi kalau pelajaran hari Senin malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api dari semak duri. Menjus sendiri yang berbicara kepada Musa dari tengah-tengah semak duri. Jangan bingung dengan sebutan malaikat Tuhan, sebab penggambaran Yesus Kristus, istilah malaikat itu sendiri berarti utusan atau bahasa Ibrani. Dan silakan tergantung pada konteks apa yang malaikat itu ditafsirkan. Dimana malaikat Tuhan merujuk kepada pribadi ilahi. Jadi tondo ibarat yang kau di sejarahnya ke perjalanan di tahun ke bangsa Israel. Jadi malaikat itu menurut tahu apa pendapat menurut tulisan sejarah itu bahwa liku-liku hidup di perjalanan dan tadalani so pengalaman di nasida lain jual manasitom di junub itu hani disuruh Yesus do malaikatnya mengiring-iring perdoaan menjaga. Jadi lima fungsi ini malaikat Tuhan digelutan menurut lalu penderitaan ini bangsa Israel dina sadalan dan dipimpin si Musa itu negebe halongangan do jadi adung do berupa mujizat di patuh Tuhan berdungan yang kamal sungai pinilih alai nak pesuni bolo tapi itu itu sasunari dan bangsa Israel ini arung pada mengarang selama udah sedih dua hal. Jadi suatu bolo dipeguti itu berupa perumpamaan kotoran nama hati kesasonari tapi kita nomor lepatan menghitung yang bangsa Israel seperti dia bolo sampai kita sama bolo tabaya pun mana yang itu di dalam ahal di dalam ujung semua bangsa Israel harus kita menurut pendapat terupanya keselamatan manusia keselamatan jadi diperke hani lalu tu nama kata-kata yang ada putih bulan perlengkapan niyahum harus perkemahani hani diperkira harus di sampai kami dan keluar harus di tangan benar bergereja di gereja keluar pusat gereja kalau itu tempat sudi jadi di umur kuliah sangat diperkira harus ini 2140 halak sudah jauh dari sini jadi itu maksudnya rupanya jadi kata-kata yang habis terlengkapan kalau di lokasi itu dibayar ada bar mie kalau di sini ini di luar orang harus sering halak lain harus bergereja dulu berdiri di sini jadi orang berpikiran itu kata yang mahamnya tanam sih kalau ada tuh persiapan manusia dan sedia biaya itu soal betul sedia biaya itu soal dikar-kar sudah itu kan ayahan asuhan itu kalau di gereja tanggal ini tidak sempat gereja cuma semua ini marat sudah memberi berdilai di seluruh itu bergereja berdilai saja sudah berdilai di satu lokasi tempat jadi dota aplikasi itu persejarah nama tadi saya butuh dia karijoni kaulah alai tapi tuduh mendelatkan berbagian dia kita sah tutupan sah dingkat tutupan alana saya lupa dibuat di Jolma semua siusan nama pengani perjalanan di sini dan sosial saya lupa nanti
hidup. Dikatakan bentuk sudah proses terbaik bentuk on. Saya dulu pendeta masuk sumbin, nah ada kayak pendeta bidang macam kita huni. Hal punya pendeta juga macam kita masuk sumbin, tapi jadi lagi berapa pendeta kan. Jadi dan dulu itu hanun berpola kita dia tak perumpamaan maksud Israel jarang mudah selamat. Kita bilang kami sebagai surat itu, karena kita punya budaya pendok. Nah, dong tahu itu sudah tersuni maka para musuh pada mati. Jadi tambahan sesuatu kenapa malaikat jadinya Tuhan? Jangan bingung dengan sebutan malaikat Tuhan sebagai penggambaran Yesus Kristus. Jangan bingung. Dikatakan malaikat Tuhan adalah sebagai penggambaran Yesus Kristus. Itu bacaan di istilah malaikat itu sendiri berarti utusan. Itu istilah malaikat. Jadi sebagai malaikat itu bikin Tuhan. Betul. Tapi Tuhan dari situ, malaikat itu bentuk api bukan pakai sayap. Api itulah malaikat. Disitulah dia di tengah-tengah itu. Terus melakukan peneliti ini juru bicara KPK bentuk ini dia malaikat itu ada di bentuk api. Jadi malaikat Tuhan beserta Tuhan di situ bentuk api dia dikelilingi. Ini dari jawaban itu sampai malaikat Tuhan ini tidak hanya berbicara atas nama Tuhan, tetapi dia adalah Tuhan itu sendiri. Ini aja jelasin dulu. Ini aja malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. Udah itu aja jawabannya. Malaikat baca-baca nih. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa dalam nyala api. berupa perumpamaan mujizat Nabi itu. Bisa aja perumpamaan Perhatikan. Oke, kita dengar. Teruskan aja semuanya Malaikat jawabannya. Tuhan menyatakan Allah sendiri. Malaikat Tuhan digunakan sebagai ungkapan untuk menunjuk kepada Allah sendiri, khususnya ketika dia bertindak dan mengkomunikasikan kehendaknya dengan cara yang khusus. Kristuslah yang dimaksud dengan malaikat ini. Dialah bertindak sebagai utusan Bapa dan firman-Nya ada kealahan. Dialah Tuhan itu sendiri. Jadi jelas. Oke, lanjut Pak Dokter. Jadi kalau nama Tuhan kita lihat sih. Jadi bagaimana Tuhan kepada mereka kepada bangsa Israel, sedangkan aku Abraham. Jadi jangan pada banyak rasa katakanlah kalau kita lihat kita baca dari ayat Kejadian 3:13 katakan sana. Aplikasi kepada Musa dan lalu Musa berkata kepada Allah, tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu dan mereka bertanya kepadaku bagaimana tentang namanya. Jadi Musa menulis Karakia biar penuh dia katakan bahwa aku diutus Abraham, aku moyang Allah Abraham, Allah Ishak, Yakub. Nah, jadi walaupun tidak dari yang lain, maka ada beberapa mujizat untuk lebih meyakinkan selain semak dulu tadi, untuk meyakinkan Musa bahwa Allah bersabda dia bahwa aku adalah aku. Dia nanti tangannya tongkat air yang dari darah ya. Nah, berapa? Nah, alasan terakhir lagi apa itu bikin dia memang mengkatai tidak aku terangkan jadi aku adalah Allah Abraham Ishak dan Yakub. Jadi dalam ini Musa jadi katakanlah nama Tuhan, akulah aku dan akulah Allah Abraham Ishak dan Yakub. Jadi ini suatu motivasi bagi
pribadi Musa supaya dia mau tetap berangkat ke Mesir. Itulah kira-kira. Oke. Ada pertanyaan di sini? Pertanyaan Muslim. Ada yang diterjemah. Jadi nama Tuhan. Ada yang diterjemah. Mengapa Musa ingin mengetahui nama Allah dan apa arti namanya? Kan begitu kan? Jadi artinya bulu hitam manusia Tuhan. Sebenarnya itu lemak itu. Kebutuh-butuh kita orang. Dia beri betul memang sangat benar. Bilangnya ada nama kedai, ada nama kedai. Itu nama Tuhan. Harus kita bagaimana hormat. Karena di dalam pelajaran ini ada bermacam-macam nama daripada Tuhan. Ada Yahweh, apa maksudnya, dan ada Elohim dan apa artinya. Banyak itu. Jadi bukan hanya Yahweh dan Elohim, bukan itu. Banyak nama-nama Tuhan. Dia kata Ramadan Yahubah. Jadi artinya sudah dibilang Tuhan Tuari dan sadar. Jadi artinya kalau roh kita itu kita pernah itu dalam pelajaran. Jangan menyebut nama Allah, jangan sebar. jadi meluber doa di masyarakat luas. Oh Tuhan, jangan oh Tuhan. Jadi kayak nama Tuhan itu Allah, kayak bicara ini. Dan lui doa nomor di belakang angkut sore dalam ina mulu. Jadi hati-hati kita. Anak pernah jahat, oh Tuhan ini. Iya. Jangan lui kita. Kita belajar tembok kupas. Pakai majukan ini, majukan pasti majukan. Kalau Tuhan menuju mana di kesulitan dan di bagaimana sesuatu. Di masalah ini bukan di hati. Contohnya Tuhan, contohnya geleng mengerti dari Tuhan. Dan menyebut bahasa bahasa lain, bahasa atas. Dan jadi domo-domo buat di debata sosure dalam ikut tiki berdua doi bahasa sampai unang tiki muru kan ngamuk di mana tuh kan Tuhan. Jadi itu dosa. Kenapa dia menyebut nama Tuhan? Itulah Dia asa hidup Tuhan. Kalau dicagilek kita mana? Boleh namanya. Alay mo lang taksong ko. Alayaw, ulo dia menyebut nama Tuhan, walau mermubin bagi pona. Oh Tuhan, memang aku cepat doin. Dia, berdi. Dia pinakinitan din lang yung mana. Memang dua itu Tuhan di mana? Jadi biarlah kita datang, kita datang kepada Tuhan dengan iman seperti yang dikatakan dalam Joel 2 ayat 32. Jadi belum kecuntungan ini dari apa? Sendalan. Itu maksudnya. Dengan norma sedang berdalam cuntungan kan dia nak berisi bahas mencoba berjun atau pengakuan ala dan sendalan. Kan itu. Sedang sudah nama doa Tuhan. Bohong Asal masuk ide ini kalau mesti deh. Kalau kau yang Suka-suka anak kau yang ini kan syarat kok. jadi kasus Negara kita biasa polisi. Dikatakan dalam ayat 2:32 yang perlu kita ingat, setiap orang yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Ya. jadi memang belajar kan mau di mana
Bah, dia namanya alasan. Tidak ini ada. Pelajaran dari Rabi. Oke. Masa sampai dibuat Tuhan mujizat. Terus dia Hari Kamis nanti ya. 4 alasan. Itulah judulnya adalah ya. Tanda-tanda apakah yang telah diberikan kepada Musa untuk dilakukan untuk memperkuat masjidnya sebagai pusat Allah. Pertama kali bahwa Musa enggan dan dia merasakan bagaimana tidak layak, kan begitu kan? Alero matuhani lama kanina kan tidak bahwa aku mengutus engkau kan? Jadi kebutuhan ini adalah mujizat. Yang pertama tadi apa? Tongkat menjadi ular. Kan begitu kan? Tangan menjadi sakit. Tetapi sesudah dikeluarkan maka tangannya sembuh. Yang ketiga, air menjadi apa? Darah. Dan juga yang keempat, dia bukan seorang pembicara yang baik. Artinya, Tangarang menyadari dia sendiri bahwa dia tidak layak. Memang nyata dia tidak tahu berbicara, Tidak fasih berbicara. Iya. Tersebut di bawah. Tetapi Tuhan menunjukkan siapa? Abangnya, istilah abang nih. Harun ya sebagai apa? Pintu bicara. putuslah yang lain. Jujurnya. Jadi yang kelima dikatakan siapa yang patut terputus? Nebar matuhan. Alera matuhan. Tidak penting. Nebar matuhan nasi. Sihat. Itulah daripada tugas siapa? Si Musa. Kemudian Musa menyampaikan permohonan kelima dan akhirnya dan langsung meminta, sungguh Allah Tuhan, kuduslah kiranya siapa saja yang patut terkudus. Sebagai jawabannya Tuhan memberitahukan kepadanya bahwa dia telah mengutus saudaranya Harun untuk menemui sebagai hukuman. Akhirnya Musa diam-diam mengalah dan meminta restu kepada Yitro sebelum berangkat ke Mesir. Saudaraku yang dikasihi pada pelajaran ini, seberapa kecil pun tugas kita di dalam gereja harus kita apa? Kita laksanakan. Contohnya ala anggota dia atau beda disuruh ada yang udah nggak anasa. Jadi sebenarnya ada tugas kita berarti saudara kita kan hidup. Contohnya bangun dokter 6 bulan sebagai ini ujian kesehatan kita harus mendukung ya di dalam gereja ya. Dan itulah dari bahwa Tuhan memberikan apa? Mujizat kepada siapa? Kepada Musa dan memberikan apa? Kuasa agar bangsa Israel dapat hidup dalam tanah.